Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C, kelas C2A, program studi pendidikan ilmu ekonomi Universitas Indraprasta PGRI, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah ilmu kealaman dasar, yaitu memahami alam, pikir manusia, dan juga perkembangannya. Saya Lukluk Mafiro dengan nomor NPM 202014579036. Nama saya Rahmawati Permatasari, NPM saya 20201575790003. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NPM 202014579007. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelompok C dengan NPM 2021-1457-0029. Kesempatan kali ini saya Makfiro akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Pembahasan tentang manusia sangat beragam dan tidak henti-hentinya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing manusia. Beberapa di antaranya telah memandang manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang mampu berbahasa, dan makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya. Manusia sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu fisik dan juga psikis. Kedua unsur tersebut mempunyai potensi masing-masing yang saling melengkapi untuk mengokohkan hakikat manusia itu sendiri. Manusia mampu mengorganisasi diri, bekerja sama dengan yang lainnya, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia dilahirkan dengan berbagai potensi yang senantiasa selalu berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pada hakikatnya, manusia memerlukan pengetahuan dalam berkehidupan, yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya berupa akal. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh sebab itu, sejalan dengan perkembangannya, manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu atau kuriositas. Maka berkembanglah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi yang lainnya. Manusia selanjutnya adalah sifat keingintahuan manusia. Ilmu pengetahuan alam atau IPA bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan suatu ciri khas manusia itu sendiri. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, angkasa luar, bahkan tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu seperti itu tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jelas kiranya bahwa rasa ingin tahu itu tidak dimiliki oleh benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, api, angin, dan juga sebagainya. Manusia memiliki kelebihan, yaitu mampu berpikir, dengan kata lain curiosity-nya tidak tetap seperti itu sepanjang zaman. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang, atau dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Ia bertanya terus setelah tahu tentang apanya. Mereka juga ingin tahu bagaimana. Lalu mereka juga ingin tahu mengapa begitu. Manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuannya yang baru sehingga menciptakan pengetahuan yang lebih baru lagi. Selanjutnya, pseudosains. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia seringkali mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pseudosains merupakan sebuah pengetahuan praktek metodologis pengetahuan informasi yang seolah-olah ilmiah, akan tetapi tidak mengikuti metode ilmiah, tidak diuji secara ilmiah atau gagal diuji secara ilmiah. Meski tidak terbukti secara ilmiah, pseudosains biasanya disampaikan dengan cara-cara yang terlihat ilmiah, misalnya melalui grafik, dengan buku, dan literatur lainnya.
Pseudosains ini bisa terjadi ketika ada hal-hal di luar sains yang dinyatakan sebagai sains ketika terjadi masalah atau keraguan. Pseudosains akan muncul ketika ada yang mengklaim bahwa hal di luar sains tersebut telah dibuktikan secara ilmiah, padahal yang sebenarnya tidak demikian. Seperti yang sudah disinggung, kesaksian orang seringkali digunakan untuk lebih meyakinkan bahwa sesuatu sudah terbukti secara ilmiah. Argumentasi seperti ini biasanya muncul pada saat sains belum dapat menemukan jawabannya. Secara spesifik, pseudosains berkaitan dengan doktrin dan praktik non-ilmiah, termasuk penolakan terhadap sains atau fakta. Istilah ini berasal dari bahasa Latin pseudoscientia yang sudah digunakan sejak paruh pertama abad ke-17 dalam diskusi tentang hubungan antara agama dan penyelidikan empiris. Adapun penggunaan istilah bahasa Inggris pseudoscience tertua tercatat pada 1796 ketika sejarawan James Petit Andrew menyebut alkimia sebagai ilmu semua yang fantastis. Oxford English Dictionary mendefinisikan pseudoscience sebagai ilmu yang pura-pura atau palsu. Pseudoscience juga merujuk pada kelompok atau kepercayaan duniawi yang secara keliru menganggap suatu informasi berdasarkan metode ilmiah atau menjadi kebenaran ilmiah, padahal salah. Beberapa bentuk pseudoscience memiliki tujuan utama untuk melawan teori ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan. Ini juga bisa disebut promosi teori semu atau penyangkalan terhadap sains. Selanjutnya, pseudosains. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia seringkali mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pseudosains merupakan sebuah pengetahuan, praktek, metodologis, pengetahuan, informasi yang seolah-olah ilmiah, akan tetapi tidak mengikuti metode ilmiah, tidak diuji secara ilmiah, atau gagal diuji secara ilmiah. Meski tidak terbukti secara ilmiah, pseudosains biasanya disampaikan dengan cara-cara yang terlihat ilmiah, misalnya melalui grafik, dengan buku, dan literatur lainnya. Pseudosains ini bisa terjadi ketika ada hal-hal di luar sains yang dinyatakan sebagai sains ketika terjadi masalah atau keraguan. Pseudosains akan muncul ketika ada yang mengklaim bahwa hal di luar sains tersebut telah dibuktikan secara ilmiah, padahal yang sebenarnya tidak demikian. Seperti yang sudah disinggung, kesaksian orang seringkali digunakan untuk lebih meyakinkan bahwa sesuatu sudah terbukti secara ilmiah. Argumentasi seperti ini biasanya muncul pada saat sains belum dapat menemukan jawabannya. Secara spesifik, pseudosains berkaitan dengan doktrin dan praktik non-ilmiah, termasuk penolakan terhadap sains atau fakta. Istilah ini berasal dari bahasa Latin pseudoscientia yang sudah digunakan sejak paruh pertama abad ke-17 dalam diskusi tentang hubungan antara agama dan penyelidikan empiris. Adapun penggunaan istilah bahasa Inggris pseudoscience tertua tercatat pada 1796 ketika sejarawan James Petit Andrew menyebut alkimia sebagai ilmu semua yang fantastis. Oxford English Dictionary mendefinisikan pseudoscience sebagai ilmu yang pura-pura atau palsu. Pseudosains juga merujuk pada kelompok atau kepercayaan duniawi yang secara keliru menganggap suatu informasi berdasarkan metode ilmiah atau menjadi kebenaran ilmiah, padahal salah. Beberapa bentuk pseudosains memiliki tujuan utama untuk melawan teori ilmiah atau cabang ilmu pengetahuan. Ini juga bisa disebut promosi teori semu atau penyangkalan terhadap sains. Cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan pseudosains semu ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
Mitos merupakan gabungan dari pengamatan, pengalaman dengan dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Yang kedua, wahyu merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluk sebagai utusan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang benar. Yang ketiga, otoritas dan tradisi, yaitu pengetahuan yang telah lama ada dan dipergunakan oleh pemimpin atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. Yang keempat, prasangka, yaitu berupa dugaan yang kemungkinannya bisa benar dan bisa salah. Yang kelima, intuisi merupakan kegiatan berpikir yang non-analitik atau tanpa nalar, tidak berdasarkan pola pikir tertentu, dan biasanya pendapat itu diperoleh dengan cepat tanpa proses berpikir terlebih dahulu. Yang keenam, penemuan kebetulan, yaitu pengetahuan yang awalnya ditemukan secara kebetulan dan beberapa di antaranya adalah sangat berguna. Yang ketujuh, trial and error adalah pengetahuan yang diperoleh melalui cara coba salah tanpa dilandasi dengan teori yang relevan. Pada zaman Yunani 600 sampai 200 Semi Masehi, pola pikir manusia menjadi lebih maju daripada pola pikir mitos. Pada masa ini terjadi penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat atau logika. Aliran ini disebut rasionalisme, yaitu pertanyaan akan dijawab dengan logika atau hal-hal yang masuk akal. Selanjutnya juga dikenal metode deduksi, yaitu penarikan suatu kesimpulan berdasarkan pada sesuatu yang bersifat umum. Beberapa waktu setelahnya juga dikenal metode induksi yang intinya adalah pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan data pengamatan atau eksperimentasi yang diperoleh. Perkembangan fisik manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Pada prosesnya akan terjadi kromosom yang tidak homolog akan menjadi laki-laki. Beberapa tahap perkembangan fisik manusia dapat tumbuh dari berupa embrio hingga menjadi manusia dewasa. Di antaranya, yang pertama, fase embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua adalah pasca embrionik. Pada fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja, walaupun belum maksimal. Otot dan syaraf mulai berkembang dan membentuk kesadaran awal. Alat gerak sudah dapat mulai digunakan. Yang ketiga adalah masa kanak-kanak. Pada fase ini, keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif, sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. Keempat, masa remaja. Manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selain itu, perubahan fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sudah semakin terlihat. Yang kelima, masa dewasa. Ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat, namun sudah tidak bisa bertambah tinggi. Organ-organ tubuh juga sudah mengalami kematangan dan peningkatan kemampuan. Yang keenam, masa tua atau manula. Jika pada masa dewasa pertumbuhan berhenti, pada masa tua organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Hal-hal yang bisa dilakukan pada saat usia muda sudah tidak bisa dilakukan pada masa ini. Fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal dan hingga hilang sampai mengalami kematian. Perkembangan sikap manusia.
Sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Berikut ini merupakan beberapa sifat unik manusia yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah Homo socius, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup bersosialisasi dengan sesama manusia ataupun makhluk hidup lainnya, dilengkapi dengan sifat yang membawa mereka pada suatu bentuk permusyawaratan. Karena pada dasarnya manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir, sehingga hal ini membedakan dengan makhluk hidup lainnya seperti binatang yang hidup secara bergerombol. Yang kedua, Homo languens, bahwa manusia dilengkapi dengan kemampuan untuk berbahasa. Kemampuan ini digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada suatu atau satu sama lain untuk dapat saling mengerti terhadap sesama manusia dalam berkomunikasi, maka manusia memiliki kemampuan berbahasa. Yang ketiga ada Homo sapiens, bahwa manusia memiliki akal dan pikiran yang digunakan untuk memikirkan sesuatu yang baik dan buruk, sehingga dalam mempertimbangkan hal yang akan dilakukannya, manusia dapat merencanakan masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu. Keempat ada Homo faber, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat dan menggunakan sesuatu demi memenuhi kebutuhan primer dan sekunder manusia itu sendiri. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan manusia dalam menggunakan alat inderanya. Sehingga untuk menutupi kekurangannya tersebut, dia membuat sesuatu yang membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima ada Homo religius, bahwa manusia menyadari akan adanya suatu bentuk kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar dari tenaga ataupun kemampuan manusia itu sendiri. Sehingga hal ini mendorong manusia untuk meyakini atau menyembah sesuatu yang dianggapnya berhubungan dengan hal gaib yang dimaksud berkehendak di kemudian hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuliana. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sikap manusia yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Perkembangan sikap manusia yang keenam yaitu Homo aestheticus. Homo aestheticus memiliki arti bahwasannya manusia memiliki kemampuan untuk menyukai akan keindahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penemuan lukisan terkenal, yaitu lukisan Mona Lisa yang telah dibuat oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya sejak zaman dahulu manusia sudah mengapresiasi akan keindahan. Lalu yang kedua ada Homo humanis, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana bahwasannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya dengan bantuan orang lain. Lalu yang kedelapan ada Homo economicus, yaitu manusia sebagai pelaku ekonomi. Sejak zaman dahulu manusia sudah mengenal perekonomian dengan cara mengorbankan hal yang sekecil mungkin untuk sesuatu hal yang besar. Jadi hingga zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman, manusia sudah mulai mengenal apa itu keuntungan dan apa itu kerugian. Lalu selain yang telah disebutkan tadi, manusia juga dianggap sebagai makhluk berpikir. Hal ini karena manusia memiliki akal serta rasa ingin tahunya yang besar. Karena rasa keinginan tahuan manusia akan gejala-gejala alam, benda, serta kejadian yang di sekelilingnya, manusia akan terus bertanya tentang apa, bagaimana, dan mengapa.
atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka lahirlah sebuah pengetahuan. Lalu selanjutnya ada perkembangan pikiran manusia. Perkembangan pikiran manusia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua ada mitos, dan yang ketiga ada ilmu dan metode keilmuan. Rasa ingin tahu. Di antara ketiga makhluk hidup yang ada di bumi ini, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki akal. Oleh karena itu, manusia akan terus berpikir tentang hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Manusia akan memiliki banyak pertanyaan tentang mengapa ini bisa terjadi, apa yang terjadi, serta bagaimana itu bisa terjadi. Oleh karena itu, manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah didapatnya. Setelah manusia memecahkan masalah yang satu, maka akan timbul masalah yang lain dan manusia akan terus berusaha memecahkan masalahnya. Yang kedua ada mitos. Mitos adalah pengetahuan lain yang merupakan kombinasi antara pengakuan, dan kepercayaan. Mitos ini lahir karena adanya keterbatasan nalar manusia, di mana pada saat kejadian atau pada saat mitos ini lahir, pada saat itu manusia belum mampu menggunakan nalar mereka sepenuhnya. Manusia pada saat itu hanya berpikir sebatas daya khayal dan imajinasi mereka. Lalu yang ketiga ada ilmu dan metode keilmuan. Ciri keilmuan adalah landasan ontologisnya, yaitu landasan yang didasarkan pada jawaban yang diberikan oleh ilmu terhadap pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi kesimpulannya, perkembangan pikiran manusia pada dasarnya ilmu merupakan sumber pengetahuan yang berfungsi memberikan penjelasan atau dugaan terhadap permasalahan dihadapi. Pengetahuan baru yang merupakan kombinasi antara pengalaman-pengalaman dan kepercayaan disebut dengan mitos. Sehubungan dengan kemajuan zaman, lahirlah ilmu pengetahuan dan metode pemecahan secara ilmiah yang selanjutnya terkenal dengan nama metode ilmiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.